Ya, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Balik lagi ke channel Cuanisma dengan saya Bayu, dan hari ini weekend kita spesial nggak membahas analisa saham ya. Jadi kita ada kelas pembelajaran juga yang enteng-enteng aja. Siapa tahu teman-teman kita yang masih baru atau mau akan masuk ke dunia saham supaya lebih paham lagi. Nah, ini adalah kelas yang ketiga ya. Jadi yang belum nonton kelas pertama dan kelas kedua silahkan, link ada di deskripsi atau cari di playlist di kelas saham. Oke, langsung aja. Kelas kita hari ini tentang scalping, swing, atau investing. Jadi pilih mana nih, mana yang lebih cuan, mana yang lebih bagus, mana yang lebih enak, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih nggak ribet, dan mana yang lebih bagus. Oke, langsung aja. Agenda kita hari ini adalah pendahuluan, 2 pendekatan, 3 pemilihan, dan 4 kesimpulan. Pendahuluan. Di dalam pasar saham ada 3 jenis gaya untuk orang mendapatkan cuan. Sebelum memilih gaya, tentukan dulu tujuan. Jadi, buat teman-teman yang baru akan masuk ke saham, tentukan dulu nih tujuannya masuk ke dunia saham tuh mau ngapain. Mau nyari ceperan, mau investasi jangka panjang, mau dapetin passive income, atau mau jadiin pekerjaan tetap, jadi full time trader ya. Tentukan dulu nih tujuannya. Setelah itu baru kita melakukan pendekatan nih. Diartikan pendekatan ini adalah mengenali diri sendiri, baik dari psikologi, waktu, modal, dan kemampuan. Banyak trader yang salah langkah ketika masuk dalam dunia saham karena hanya tergoda dengan iming-iming cuan instan. 2020 ini menjadi tahunnya trader-trader baru ya, yang masuk gara-gara satu, pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Lalu kedua, informasi itu gampang sekali tersebar ya, apalagi kalau berhubungan dengan uang, cuan, dan segala macam. Jadi dari video-video TikTok banyak kan yang influencer nggak pamer juga sih, jadi menunjukkan nih profitnya di pasar modal itu 1M, ratusan juta dalam waktu 1 hari dan dalam waktu yang singkat lah intinya. Jadi banyak yang tergoda dan masuk ke saham. Jadi gitu, iming-imingnya cuma cuan instan, ini yang harus diperhatikan. Jangan mau nih kalau cuma kalian mengejar cuan instan tapi nggak mau belajar, nggak mau kenalan dulu sama saham itu seperti apa, nggak mau tahu resikonya seperti apa, ya jangan harap dapat cuan instan karena stepnya aja udah salah nih ya. Ayo kita mulai. Jadi di saham ada 3 gaya yang seperti saya bilang di awal tadi. Yang pertama adalah scalper. Ini biasa disebut tukang copet ya. Scalper dalam bursa saham sering disebut tukang copet. Para scalper ini melakukan aksi jual beli dalam waktu yang singkat, dalam hitungan jam, menit, bahkan jika pasar mendukung, mereka bisa melakukannya dalam hitungan detik. Para scalper biasanya mencari profit 2-3%. Kadang nih kalau pasar lagi mendukung, mereka bisa sampai belasan persen. Dan mereka akan terus mengulang hal yang sama beberapa kali dalam 1 hari. Jadi selama jam pasar saham buka dari pagi sampai sore, ketika ada kesempatan, ada momentum, mereka akan terus mengulang hal yang sama. Tipe saham yang disukai para scalper ini adalah saham yang memiliki volatilitas tinggi. Nah, apa itu volatilitas? Yaitu naik turunnya harga itu terjadi sangat cepat ya. Nanti di channel Telegram akan saya share beberapa contoh saham yang memiliki volatilitas yang tinggi. Biasanya kita bisa lihat dari candlestick yang memiliki shadow yang panjang-panjang tuh. Seorang scalper harus memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan tentunya knowledge tentang pergerakan harga secara detail. Jangan lupakan juga tentang knowledge bandarmologi. Jadi penting ya knowledge tuh. Jadi mulai dari pembacaan bid offer, terus bandarmologi, siapa yang beli, siapa yang HK, siapa yang ngejual, siapa yang punya barang banyak gitu. Harus detail seorang scalper tuh. Nah, nih kelebihan dari scalper itu ya cuannya instan, tidak butuh waktu yang lama. Nggak perlu ribet nih analisa teknikal atau fundamental analisis karena mereka memanfaatkan volatilitas harga dalam 1 hari itu. Nah, kelemahannya ya ini
Risiko tinggi, harus di depan layar terus-menerus, bergantung pada kecepatan tangan sekuritas dan perangkat juga. Oke, kita lanjutkan ke yang 2, swinger nih. Basic dari swing trader adalah analisa teknikal, karena disitulah mereka menentukan area buy, taking profit, dan stop loss. Jika punya knowledge tentang fundamental akan lebih bagus. Jadi di sini mereka tuh tentuin yang biasa saya share di analisa harian itu ya, seperti itulah seorang swinger. Jadi menentukan area buy, taking profit, membaca dari pola dan candlestick. Seorang swing trader harus memiliki money management yang bagus karena kerap kali harus menentukan titik untuk average down. Nah, di sini sering terjadi perdebatan antara swinger itu boleh average down apa enggak. Kalau menurut saya secara pribadi, jika memang momentumnya pas dan kita yakin dengan analisa kita, untuk average down ya kenapa enggak, seperti itu, dengan catatan ya ini money manajemennya bagus ya. Swing trader bisa menabung sahamnya selama beberapa hari, minggu, hingga bulan sampai target mereka tercapai. Target mereka bervariasi antara 10-25%. Tak sedikit dari swing trader menunggangi sebuah isu untuk membeli sebuah saham. Nah, jadi banyak nih isu-isu, misal nih bank digital nih, si emiten A, B, C, D rencana akan menjadikan bank digital. Di situ para swinger ini mulai mencari support, mulai mencari posisi untuk beli dan mencari posisi juga nanti untuk taking profit di berapa, stop loss di berapa, seperti itu. Kelebihan dari swinger adalah tidak harus di depan layar setiap hari, bisa melakukan aktivitas lain. Nah, buat teman-teman yang masih kerja, masih ngampus, atau mungkin punya usaha offline yang lain, cocok nih kalau swinger ya. Kelemahannya ya butuh waktu tunggu, harus paham pola, 3 harus bisa diversifikasi ya. Tentu harus menunggu ya, yaitu tadi antara harian, mingguan sampai bulanan sesuai dengan target masing-masing. Harus paham pola, nggak perlu dihafal, pola itu ada banyak ya, pola terus bentuk candlestick dan segala macam, secara teori itu ada banyak banget, nggak perlu dihafal. Yang penting kalian tahu pola mana yang sekiranya valid, kalian tahu karakter si saham ini seperti apa, ya udah hajar aja, nggak perlu ragu. Nah, harus bisa diversifikasi. Diversifikasi itu adalah pembagian ya. Jadi misal kalian punya duit 10 juta, kalian mau bagi jadi berapa emiten nih, misal dua emiten nih, masing-masing emiten 4 juta, jadi kan 8 juta, 2 jutanya untuk dana di RDN, misal untuk average down atau yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah investor. Seorang investor akan berkiblat pada fundamental analysis karena seorang investor akan membaca sebuah perusahaan lebih mendalam dari segi bisnis, keuntungan, prospek ke depan, laporan keuangan, dan beberapa hal penting lainnya seperti tingkat hutang sampai dividen sebelum memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Bahkan beberapa investor itu ya sampai ada yang detail banget, kayak misal komisaris emiten ini siapa, terus pemegang saham terbanyak siapa, dan segala macam. Nah, itu bagian dari fundamental analysis. Para investor tidak mematok jangka waktu, tapi umumnya mereka akan menyimpan sahamnya lebih dari 5 tahun. Selama menunggu, para investor ini akan mendapat dividen dari saham yang dia beli. Teman-teman perlu catat, tidak semua saham itu membagikan dividen ya. Saham yang dipilih oleh investor biasanya memiliki market kapitalisasi yang besar ya, seperti yang ada di IDX30, LQ45, Kompas 100 ya. Jadi saham-saham besar, terus bisnisnya juga mereka tahu, familiar. Nah, biasa para investor akan melirik saham-saham seperti itu. Jadi di investor sendiri sebenarnya kalau dibagi masih ada lagi beberapa jenis ya, seperti value investing, terus growth investing, dan segala macam. Nah, sini saya sederhanakan aja menjadi investor. Intinya jangka waktunya lama, mereka membeli sebuah saham berdasarkan fundamental dan biasanya termasuk di dalam indeks ini ya, entah IDX30, LQ45 atau Kompas 100. Merujuk pada pola pergerakan IHSG yang cenderung naik setiap tahun, para investor juga berharap hal serupa terjadi pada emiten pilihan mereka.
Ya tentu ya, kita semua pengen harga saham yang kita beli itu naik terus. Begitu juga dengan investor ini. Kelebihannya, return lebih besar dari deposito, dapat dividen, psikologi lebih terjaga. Ya jelas, deposito di bank rata-rata 6-7% per tahun, sedangkan kalau kita di saham rata-rata ISG kita naik 10-12% tiap tahun. Jadi lebih untung 5% lebih besar dari deposito. Nah, ini ya dividen itu uang bonus yang dikasih secara cuma-cuma nih buat kita pemegang saham perusahaan yang bagi dividen ini. Terus minusnya adalah harus bisa sedikit meramal, butuh waktu yang lama. Dalam artian meramal ini kita harus membaca prospek perusahaan kedepannya itu seperti apa, kira-kira masih relevan nggak untuk kehidupan ke depan gitu di masa depan. Misal ya, kalau sekarang otomotif, nah kira-kira nanti bensin itu di masa depan akan kepake nggak ya? Karena semakin kesini teknologi mobil listrik kan semakin dikembangkan. Nah, jadi kita harus meramalnya seperti itu, karena kita investasi di dalam sebuah saham ini rata-rata lebih dari 5 tahun. Jadi nggak mungkin kan kita beli saham secara berturut-turut, menabung saham tiap bulan selama 5 tahun tapi tidak memberikan imbal hasil yang memuaskan untuk kita. Jadi kita harus lebih pintar lagi dalam hal fundamental dan meramal ini ya teman-teman. Nah, kesimpulannya buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari pertama sampai terakhir, kalian pilih yang mana nih? Scalping, swing, atau investing? Atau mungkin beberapa dari kalian masih berpikir dan ingin belajar lagi supaya lebih mendalami, supaya lebih ngerti dulu baru terjun. Itu saya lebih setuju. Jadi bukan asal masuk ke saham, masuk ke dunia saham, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba ya udah masuk aja, terus bingung mau ngapain, sampai akhirnya nanti adalah beli saham apa nanya, terus masuk di harga berapa nanya, cut loss di harga berapa nanya, bahkan buat taking profit ya, yang notabene berarti kita sudah dalam keadaan profit nih, itu pun masih bertanya. Yang itu menurut saya masih sedikit aneh ya, karena profit itu kan bentuk dari kepuasan ya, self reward kita masing-masing. Kira-kira segini cukup apa enggak? Emang bener sih manusia nggak ada puasnya, akan tetapi di dalam pasar saham kita juga harus rasional seperti itu. Oke, next. Tentukan tujuan, kenali diri sendiri, pahami profil risiko, itu yang paling utama. Jadi ini, tentukan tujuan, kenali diri sendiri, pahami profil risiko. Itu poin pertama yang harus kita tahu dulu. Baru setelahnya, karena setiap orang punya tujuan dan gaya yang berbeda. Seperti itu. Oke, saya rasa video ini cukup sampai sekian. Durasi sudah panjang juga. Kalau ada yang mau bertanya silahkan komen di bawah. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua yang mau masuk ke dunia saham supaya lebih paham. Dan jika ada kritikan, masukan, atau ingin pembahasan tentang topik yang lain, silahkan komen di bawah. Yang belum join di Telegram, link ada di deskripsi. Semoga video ini membantu. Saya Bayu dari Cuanisme. Sampai jumpa di next video.